Dan salah seorang budaknya itu bernama Felicitas yang waktu itu sedang hamil beberapa bulan sehingga ia mulai mendapat penglihatan-penglihatan rohani. Bahkan 3 kali dirayu dengan cara demikian, 3 kali pula ia menolaknya juga dengan kata-kata yang sama. Dari penglihatan inilah Santa Perpetua mengetahui kebenaran dari api penyucian. Bisa jadi ketika kita bermimpi tentang mereka yang sudah berpulang, kita harus ke orang pinter, sekalipun dia orang Katolik ya, buat nyari tahu arti mimpi. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 7 Maret. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Felicitas dan Perpetua, martir Kartago. Terima kasih sebelumnya kepada saudari Feli yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Seperti biasa, sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Kartago, Afrika Utara pada awal abad ketiga. Hiduplah seorang ibu muda berumur 22 tahun bernama Vivia Perpetua. Ayahnya adalah gubernur Romawi yang masih kafir, sedangkan ibunya adalah seorang Kristen. Sebagai seorang bangsawan, ia tentu mempunyai beberapa budak atau hamba yang melayani di rumahnya. Oh ya, mengenai budak, jadi memang di zaman dahulu itu budak masih dianggap lazim ya. Bahkan dulu itu marak dengan adanya perdagangan budak yang sangat jauh dari kata manusiawi. Akan tetapi sebagai seorang Kristen yang masih menempuh masa katekumen, Perpetua memperlakukan budak-budaknya dengan kasih, bukan dengan tangan besi. Dan salah seorang budaknya itu bernama Felicitas yang waktu itu sedang hamil beberapa bulan dan yang juga sedang menempuh masa katekumen seperti dirinya. Mungkin teman-teman bingung ya, kok zaman itu bisa ada banyak katekumen sih? Padahal kan belum dilegalkan nih Kristen. Nah, jawabannya ada pada kelonggaran yang diberlakukan oleh Kaisar Septimus Severus, guys. Bisa dibilang pada awal pemerintahannya, ia cukup toleran terhadap orang Kristen. Namun sayangnya ketika situasi politik negeri semakin memanas karena adanya perang untuk memperluas kekuasaan di sana-sini, Kaisar menjadi kaku dan mendisiplinkan banyak sektor kemasyarakatan, termasuk juga agama, demi menjaga kestabilan negara. Bahkan puncaknya pada tahun 202, ia mengeluarkan suatu dekret yang melarang masyarakat untuk menganut agama Kristen. Akibatnya terjadi penangkapan orang Kristen di mana-mana dan kekristenan mulai terancam kembali. Perpetua dan Felicitas bersama dengan 3 katekumen lain yaitu Secundulus, Saturninus, dan Revocatus yang adalah suami Felicitas ikut tertangkap walaupun mereka belum menerima baptisan. Tapi tak disangka, iman mereka kuat banget loh. Salah satu faktornya berkat hadirnya Saturus, guru katekumen mereka yang merelakan diri sendiri ditangkap untuk menemani dan kemudian membaptis mereka dalam penjara. Pembaptisan yang diterima Perpetua membawanya dalam kondisi rahmat, dan ia sendiri terus memelihara diri dalam rahmat tersebut. Maksudnya nggak jatuh dalam dosa ya guys. Sehingga ia mulai mendapat penglihatan-penglihatan rohani. Ia sempat melihat sebuah tangga emas yang menghubungkan bumi dan langit, di mana tangga ini sangat sempit. Hanya satu orang aja yang bisa naik dalam sekali waktu. Di sisi-sisinya diikat peralatan besi seperti pedang, tombak, kait, dan pisau, sehingga kalau ada orang yang mau naik sembarangan, dia bisa berada dalam bahaya besar karena dagingnya akan terkoyak oleh senjata-senjata itu. Di bagian bawah tangga ada seekor naga besar yang tugasnya menakut-nakuti orang yang berusaha menaiki tangga. Uniknya, ketika Perpetua mulai menaiki tangga, naga itu seolah takut padanya. Bahkan Perpetua sendiri menginjak kepala si naga untuk menaiki anak tangga pertamanya. Dan kemudian terus menaikinya hingga ke puncak. Nah, penglihatan ini sebenarnya menggambarkan secara samar-samar tentang kemartirannya sendiri guys. Dan memang si naga besar tidak akan pernah tinggal diam terhadap dirinya. Dalam hal ini, naga itu mencoba menakutinya lewat sang ayah yang masih kafir. Sang ayah mendesak Perpetua meninggalkan iman Kristennya guys. Nah, kamu kan tahu ya, Papa nih sayang banget loh sama kamu. Kamu gak kasihan apa sama Papa yang sudah tua begini, terus harus kehilangan putri satu-satunya. Lagian kamu ini kan punya bayi yang masih kecil. Kamu emang gak kasihan sama bayi kamu? Namun Perpetua menjawab dengan tegas dan jelas, tidak. Bahkan 3 kali dirayu dengan cara demikian, 3 kali pula ia menolaknya juga dengan kata-kata yang sama.
Perempuan kelahiran tahun 180 ini sangat sedih guys, bukan karena akan menghadapi hukuman mengerikan, tapi karena ayahnya masih aja berfokus pada hal-hal duniawi, sehingga mementingkan hidup duniawi di atas segalanya. Perpetua lalu secara terang-terangan mengatakan kalau ia ingin mati sebagai seorang Kristen bersama dengan Felicitas, budaknya yang sekarang sudah menjadi sahabatnya. Oleh karenanya ia dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah sehingga ia dihukum mati dengan cara dibuang ke amfiteater, tempat pertunjukan binatang buas di Kartago. Tak lama setelah vonisnya, ia mendapat penglihatan tentang Dinokrates, saudara laki-lakinya yang belum dibaptis tetapi meninggal saat berusia 7 tahun. Ia melihat adiknya sedang berada di tempat gelap dan terlihat kesakitan juga kehausan padahal dia mempunyai air untuk diminum. Dari penglihatan inilah Santa Perpetua mengetahui kebenaran dari api penyucian sehingga ia memutuskan untuk berdoa bagi Dinokrates supaya mendapat kehidupan kekal di surga. Tak lama setelahnya ia mendapat penglihatan kembali tentang saudaranya itu yang kini sudah berada di tempat terang dan terbebas dari rasa sakit. Nah, di zaman dulu itu walau orang Romawi kejam, tapi mereka tetap punya peraturan kalau ibu hamil tidak boleh dieksekusi mati. Sehingga Felicitas sebenarnya mempunyai tiket untuk kabur karena dia sedang dalam kondisi hamil besar. Namun bukannya senang, happy-happy, ia justru sedih guys karena nggak bisa menderita kemartiran bagi Tuhan. Akan tetapi, suatu hal yang mengejutkan terjadi. Tak disangka-sangka menjelang eksekusi kawan-kawannya, ia merasakan kontraksi pada perutnya seperti orang mau melahirkan. Dan ternyata kontraksinya ini semakin hebat sehingga ia benar-benar melahirkan seorang bayi perempuan prematur di dalam penjara. Anaknya kemudian langsung diasuh oleh kerabatnya dan ia sendiri bersukacita dalam kesakitannya karena tiket kaburnya berubah menjadi tiket kemartiran yang sama dengan Santa Perpetua majikannya. Pengadilan lalu menetapkan tanggal 7 Maret 203 sebagai hari eksekusi 5 orang Kristen pemberani ini guys. Oh ya, awalnya kan sebenarnya 6 orang. Sekarang sudah berkurang 1 karena Secundulus meninggal dunia dalam penjara akibat saking tidak layaknya kehidupan dalam penjara guys. Para pemuda kemudian diserang oleh macan tutul, beruang, dan babi hutan. Sedangkan Perpetua dan Felicitas diserang oleh sapi liar hingga mereka diterbangkan ke udara. Ketika membuka mata, Perpetua berpikir, wah ini udah di surga nih. Tapi ternyata ketika melihat darah-darah pada tubuhnya dan bajunya yang sobek-sobek, ia sadar bahwa proses kemartirannya masih berlangsung. Ia kemudian bangkit berdiri kembali dan merapikan baju serta rambutnya supaya layak dalam menerima kemartiran. Mereka yang masih hidup lalu dihukum penggal di hari itu juga. Namun entah apes atau gimana, prajurit yang menebas lehernya ini sepertinya masih newbie atau baru guys. Jadi ketika menebas, pedangnya meleset dan membuat sayatan yang cukup menyakitkan padanya. Sehingga pada akhirnya Perpetua sendirilah yang membantu prajurit itu mengarahkan pedangnya agar lebih tepat sasaran. Perpetua dan Felicitas bersama dengan kawan-kawannya kemudian menerima mahkota kemartiran mereka tanggal 7 Maret 203. Dan hingga sekarang mereka dihormati dalam gereja Katolik sebagai seorang martir suci setiap tanggal 7 Maret itu. Nah teman-teman, sebenarnya banyak banget nih yang bisa dipelajari dari kisah hidup beliau. Tapi aku pengen belajar dari sudut pandang yang agak gak biasa nih, yaitu ketika ia mendoakan Dinokrates, adiknya. Dari kisah penglihatannya ini, kita bisa semakin percaya guys, kalau purgatorium atau api penyucian itu sungguh ada dan merupakan tempat yang sangat menyiksa bagi jiwa-jiwa. Tapi tentu siksanya beda ya guys dengan siksa api neraka. Lalu pertanyaannya, apakah kita pernah bermimpi tentang saudara atau kerabat yang sudah meninggal? Kalau pernah, apa yang teman-teman lakukan? Oh, pernah sih. Tapi kayaknya saya waktu itu biarin aja deh. Saya pikir mimpi biasa aja. Apa saya harus ke orang pinter gitu ya buat cari tahu maksud mimpinya? Nah ini dia yang bisa kita pelajari dari kisah kemartiran Santa Perpetua dan Felicitas, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal. Bisa jadi ketika kita bermimpi tentang mereka yang sudah berpulang, kita diminta bantuan supaya mendoakan mereka guys. Kenapa? Karena mereka bisa dalam tanda kutip cepat naik ke surga itu hanya dengan doa-doa orang yang ada di dunia guys. Gak perlu khawatir berlebihan terhadap mereka, sampai-sampai kita harus ke orang pinter, sekalipun dia orang Katolik ya, buat nyari tahu arti mimpi. Harus waspada nih guys, karena bisa-bisa nanti jatuhnya ke dosa perdukunan loh.
Jadi kalau misalkan di lain waktu kita bermimpi lagi tentang kerabat yang sudah meninggal, doakan aja mereka guys. Bisa dalam doa pribadi, bisa juga memohon doa Santa Felicitas dan Perpetua, ataupun yang paling baik adalah mempersatukan dengan kurban Kristus lewat intensi dalam Ekaristi. Santa Felicitas dan Perpetua, doakanlah kami semua. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Felicitas dan Perpetua. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!